Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada jaringan komputer sebelumnya kita telah mendownload beberapa aplikasi yang dibutuhkan untuk kebutuhan praktikum jaringan komputer. Jadi pada yang saya telah tugaskan ke saudara semua untuk mendownload dan untuk menginstal VirtualBox, ya. Hanya menginstal VirtualBox. Baru kita akan konfigurasi nanti atau dimulai dengan penginstalan sistem operasi Mikrotik. Kemudian bagaimana nanti untuk mengkonfigurasi, ya. Jadi sebelumnya pastikan saudara telah menginstal VirtualBox, ya. Itu tidak ada kendala. Link yang saya berikan yaitu Oracle VM VirtualBox Manager 6, ya. Jadi kalau saudara mempunyai beberapa sistem operasi yang berbeda-beda tentunya, ada Windows 7, ada berbeda bit juga, kemudian Windows 10, ya, macam-macam. Dalam ini saya tidak saya tidak mengharuskan saudara untuk mendownload harus Oracle VM VirtualBox Manager 6, enggak. Saudara bisa pilih yang support dengan sistem operasi saudara masing-masing. Pada prinsipnya untuk menjalankannya sama, ya. Oke, langsung saja kita akan coba menginstal sistem operasi Mikrotik. Sebelumnya kita telah mendownload ISO dari Mikrotik tersebut. Oke, yang saudara lihat di layar ini dalam keadaan ini sudah saya install beberapa sistem operasi, ya. Kalau saudara sukses untuk menginstal VirtualBox ini belum diinstal, ini tentunya dalam keadaan kosong. Oke, langsung saja kita buka file, ya. Kemudian new, ya, machine, ya, machine, kemudian new machine. Kita sesuaikan dengan nama sistem operasi yang kita install. Kali ini kita menginstal sistem operasi Mikrotik. Mikrotik SI. Machine folder, pastikan di sistem saudara tidak diubah lagi. Kemudian tipe order kemudian versi order unknown, ya, tidak masalah. Langsung aja di next. Kemudian untuk memory size, untuk defaultnya telah diberi 64 MB di sini, ya. Kita bisa tambahkan kinerja dari memorinya sampai 256. Memori 256, kemudian next. Kemudian hard disk, kita menggunakan create a virtual hard disk now. Kemudian create hard disk file TV, nanti akan disimpan melalui VirtualBox disk image, next. Kemudian storage physical hard disk, dynamic lokasi, next. Nah, ini file lokasi and size. Nah, ini dimana kita akan menyimpan hasil dari virtual yang kita instalasi. Ya, tentunya pastikan di sini saudara disknya itu free dari alokasi yang diberikan. Nah, ini di sini 2 GB, ini defaultnya, ya, sedikit, ya. Untuk sistem operasi Mikrotik emang sistem operasinya ringan, ya. Tapi kita beri aja cukup 5 GB boleh, ya. 5 GB aja, kemudian create. Nah, ini segitu aja, ya. Ini dia Mikrotik SI. Nah, sebelum kita akan jalankan sistem operasinya, ya, ada beberapa
konfigurasi yang harus kita edit dulu, ya. Pertama kita lihat sistemnya secara keseluruhan dulu. Ya, di sini ada boot order, floppy, optical, hard disk. Nah, ini spesifikasi boot order yang digunakan, ya. Nah, ini network belum dicek, berarti harus di-enablekan karena kita akan menggunakan network. Nah, oke, ya. Kemudian setelah itu network, karena router MikroTik yang kita gunakan kalau untuk secara virtual ini, ya, kita samakan spesifikasinya dengan boot MikroTik, box MikroTik yang digunakan sebelumnya praktek, sebelum kita pandemi, ya, itu kita aktifkan aja adapternya semua, ya. Jadi ada 4 interface yang bisa digunakan dalam router tersebut. Kemudian attach to dengan tipe bridge adapter ini berguna untuk dengan tipe networknya itu bisa terhubung sesama virtual, ya. Dalam sistem operasi satu dengan sistem operasi lainnya berarti hanya sama, ya, sebagai bridge saja menjembatani antara sistem operasi satu dengan yang lainnya. Nah, nanti kalau saudara tidak ini terdetek, ya, nama Realtek-nya di sini berarti untuk perangkat saudara mendukung, tetapi kalau tidak kosong, error atau yang lainnya, ya, untuk host only juga bisa saudara gunakan, ya. Jadi dalam ini kita pilih bridge adapter. Nah, ini nanti bisa kita hubungkan secara virtual, begitu juga dengan nanti di luar virtual, yaitu aplikasi desktop yang saudara pakai sekarang. Dengan begitu juga bridge adapter, ini juga bridge adapter, ya, bridge adapter. Kemudian setelah network, ya, kita udah set tadi untuk network bridge adapter. Ya, ataupun juga bisa saudara gunakan host only adapter, ya. Pastikan juga ada tipe, ya, di sini. Bisa juga menggunakan bridge adapter. Kemudian di-OK-kan. Kemudian tempat ISO-nya kita bisa kasih melalui storage, ya. Ataupun saudara ini aja langsung start boleh. Dia akan tanyakan nanti ISO yang sama aja, ya. Kalau di sini kita set, berarti di empty kita harus cocokkan disk untuk MikroTik-nya. Nah, ini MikroTik 52, ya. Nah, tentu saudara di mana tempat penyimpanan masing-masing di hard disk, tentu saudara yang tahu. Kemudian oke, dah gitu aja, ya. Kita bisa mulai dengan menekan tombol start, ya. Jadi sebelum kita akan melakukan penginstalisasian MikroTik, nah, tentu kita konfigurasi. Ataupun dia juga minta ISO-nya di sini, ya. Nah, kita bisa klik di sini ataupun kita bisa tambahkan, kemudian kita bisa cari di hard disk kita masing-masing. Ya. Ini MikroTik 5. Terus kemudian start. Nah, kita tunggu sejenak, ya. Untuk tampilannya mungkin pas screen lagi.
Nah, ini ya. Jadi yang tampil berarti tampilan jendela ini ya. Welcome to MikroTik Router Software Installation. Jadi saudara telah sampai ke sini, berarti untuk konfigurasinya berarti sudah benar saudara untuk memasukkan ISO MikroTik. Kemudian kita baca move around menu using P and N or key, select with spacebar, select all with A, minimum with M, press E to install. Nah, berarti kita akan butuhkan seluruh service ya. Select E katanya, tekan huruf A. Kemudian setelah itu baru diinstal, I, press I, install. Do you want to keep all konfigurasi? Nah, ini apakah kita menyimpan konfigurasi yang lama? Ini kalau untuk new installation enggak berpengaruh ya, yes or no ya. Tetapi kalau setelah kita konfigurasi, kemudian kita ulang lagi, ini berpengaruh. Kadang kita telah memberi password, kemudian lupa lagi, masuk lagi susah. Jadi kita no aja untuk ya ini apakah kita menyimpan konfigurasinya? No ya. Continue yes. Nah, kita akan tunggu untuk beberapa saat untuk menyelesaikan create partisi, format hard disk untuk segala macamnya. Kemudian setelah itu kita baru bisa masuk ke sistem operasi MikroTik-nya. Ini beberapa service tadi yang kita install, dia akan lakukan proses penginstalan. Ini press enter to reboot ya. Kita enter. Nah, permasalahannya di sini kita setelah menginstalasi sistem operasi MikroTik, kalau boot disknya masih ada di dalam hard disk ya. Ini kan kita secara virtual ya. Secara realnya tentu kita menginstal, tentu kita akan cabut disk ataupun flash disk ataupun CD ya, kita akan cabut. Nah, sama aja di sini. Kalau sebelum dicabut optical disknya, dia akan mengulang-ulang terus penginstalasian ya. Nah, kita cukup menginstalasi satu saja. Ini kita akan keluar lagi ya, Ctrl Alt Tab ya. Ini kita close saya dulu. Power off the machine, oke. Nah, kemudian kita akan mendelete atau meremove. Yang kita akan meremove untuk ISO dari MikroTik tadi. Ini dia. Nah, kita remove attachment, remove. Nah, ya. Oke. Baru kita start kembali. Kemudian kita akan lihat kembali untuk tampilannya. Nah, baru masuk ke sistem operasi MikroTik-nya. Karena kita telah selesai untuk melakukan penginstalasian. Do you want to do it now? Yes. Yes. Or no, nggak ada masalah, saya rasa ya. Nah, ini untuk login, MikroTik login admin ya. Untuk loginnya admin kecil semua, password kosong ya, dia langsung aja di enter. Nah, ini udah tampil dia ke tampilan common MikroTik. Nah, ini kita udah berhasil untuk menginstal MikroTik ya, sistem operasi MikroTik. Tinggal kita konfigurasi pada sistem operasi MikroTik. Untuk mengkonfigurasi sistem operasi MikroTik itu ada dua cara.
melalui command-nya langsung ya, melalui konsulnya, kemudian juga melalui tampilan GUI ya, Graphic User Interface melalui aplikasi Winbox. Nah, itu yang saudara download ya. Nah, di sini kita bisa cek ya melalui command-nya. Kalau untuk mencek IP address, cek IP address screen ini belum terberikan IP address ya. Nah, di sini kita bisa beri konfigurasi MikroTik secara konsul, bisa juga kita konfigurasi secara GUI. Nah, bagaimana secara GUI ya, Graphic User Interface melalui aplikasi Winbox yang saudara udah install ya. Nah, untuk kita mengkonfigurasi melalui Winbox ya, kita tinggal klik Winbox-nya ya. Ini kita biarkan saja aktif ya sistem operasinya. Silakan saudara cari Winbox-nya, mana saudara simpan, dan kita akan klik. Ya, kita coba klik untuk Winbox. Nah, ini tampilan Winbox. Ini tampilan Winbox-nya ya. Pertama kita cek connect to. Nah, ini Windows Defender Firewall block some feature of this. Kita klik aja allow access. Ya. Nah, di sini disesuaikan nah, ini router yang kita dapatkan ya. Nah, ini kalau sesuai dengan terhubungnya jaringan kita. Ini kalau saudara tentu belum memberikan IP address ya, tentu kelihatan di situ untuk IP address-nya yang 00 tadi banyak ya, karena kita belum kasih IP address-nya. Nah, seperti ini. Silakan saudara klik satu pada MAC address ya, kemudian login admin dengan password kosong. Kita connect. Nah, kemudian dia akan tampil untuk hampir seperti ini ya. Router has no software key ya. Ini kita geser dulu di sini, nggak ada masalah ya. Karena ini dia Winbox dan Winbox tipe versi yang kita gunakan ini ya. Jadi kalau banyak ya versi Winbox-nya, ini tentu tergantung yang kita download ya. Ini ada yang tidak mau di-okekan, ada yang mau ya. Jadi untuk versi 3-nya kalau nggak salah saya itu bisa kita klik OK, kemudian hilang ini ya. Ini ada tampilan Winbox ya, ini connect. Ini bisa saudara lihat, ini tampilan konfigurasi dari Winbox, dari sistem operasi MikroTik. Nah, disinilah kita bisa konfigurasi melalui yang saya sampaikan tadi, ada dua konfigurasinya, melalui konsul dan melalui GUI, tampilan GUI, Graphic User Interface. Nah, ini ada mulai dari interface-nya, kita bisa lihat wireless, bridge, PPP, mesh, IP, address, bisa kita lihat di sini sampai nanti bisa juga di sini melalui Neo Terminal ya, untuk konsol bisa juga ya. Inilah kita konfigurasi.
Ini sampai sini ya untuk materi untuk sekarang. Ya, sampai sini pastikan saudara telah melakukan proses penginstalasian sistem operasi mikrotik dan sukses sampai di sini. Minggu depan kita tinggal kita sesuaikan dengan topologi. Ya, kita akan konfigurasi mikrotik sesuaikan dengan topologi yang kita bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.